Minasan, konbanwa, selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat, tetap ceria ya. Ketemu lagi dengan Suara Nesia di pembelajaran bahasa Jepang gratis buat teman-teman nih yang sedang mencari pekerjaan, yang ingin meningkatkan skill ya. Wah, sangat tepat sekali untuk subscribe di channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semuanya ya. Baik, nah sekarang kita masuk di Irodori ya, Irodori dasar 2 ya, bab 1. Sekarang kita masuk ke bab keduanya ya. Baik. Nah, di part kedua ini kita akan belajar ya mengenai cara memperkenalkan diri ya, cara mengeksplor tempat tinggal kita ya. Nah, kita ingin menjelaskan nih kepada orang-orang Jepang ya, tempat seperti apa daerah kita. Apakah tempat yang berwisata atau kota yang besar ya? Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, minasan, hajimemashou. Baik, keempat orang berikut sedang berbicara mengenai tempat asal mereka masing-masing. Seperti apakah kota mereka? Pilihlah jawaban dari A sampai D. Sebelum kita mendengarkan audionya, kita simak terlebih dahulu ya, daftar kosakatanya. Nah, yang A ini adalah Shuto ya. Shuto itu ibu kota. Lalu yang B ini Kankochi ya, daerah pariwisata. Yang C Okimachi, kota yang besar. Yang D Kogeng no Machi, kota di daerah dataran tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah daftar katakana. Baik, yang nomor 1 Cebu ya. Cebu itu di daerah Filipina ya. Silakan teman-teman baca ya di sini. Baik, kita dengarkan audionya, lalu silakan teman-teman siapkan kertas lembar, lalu tuliskan ya kota seperti apakah di Cebu, Ulaanbaatar, dan seterusnya. Nah, jawabannya ada dari A sampai D ya. Minasan, dozo kite kudasai. 1、出身はフィリピンです。フィリピンのどこですか？セブです。有名な観光地です。知ってますか？ああ、セブ島？海がきれいなところですね。はい。観光客が大勢来ます。日本のお客さんも多いですよ。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で5時間ぐらいです。ぜひ一度行ってみてください。Baik, yang kedua. 2、ボルドーさん、出身は？モンゴルのウランバートルです。ああ、モンゴル。じゃあ、写真でよく見る白くて丸いテントに住んでるの？違います。ウランバートルは首都だから都会ですよ。高いビルも多いです。へえ、そうなんだ。Baik, yang ketiga. 3、ニャンさんはベトナムのホーチミン出身ですよね。はい。ホーチミンはどんなところですか？ベトナムの南にあるとても大きい町です。首都ですか？いえ、首都ではないけど、とても賑やかです。安くて美味しいレストランがたくさんあります。とてもいいところです。へえ、一度行ってみたいですね。Yang keempat. 4、サンティさんはインドネシアのどちらからですか？ボノソボという町から来ました。ボノソボ？どこにあるんですか？ジャワ島にジョグジャカルタという大きい町があります。そこからバスで4時間ぐらいです。へえ、どんなところですか？そうですね。高原の町です。お茶の畑がたくさんあって、
のんびりしています。Baik, donna machi desu ka? Kota yang bagaimana? Ini adalah jawaban. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi. Apakah ciri khas kota tersebut? Pilihlah jawaban dari A sampai Q. Baik, kita lihat terlebih dahulu ya. Yang A adalah Niigata, terkenal. Lalu Nonbiri Steiru. Ini tempat yang bisa buat bersantai. Yang U, Umiga Kirei. Lautnya indah ya. Yang E, Tokai. Tokai itu kota. Yang O, Ochano Hatake ga arimasu. Ada ladang teh. Yang K, Yasukute Oishi Restoran ga arimasu. Ada restoran murah dan enak. Yang Ki, Takai biru ga oi. Banyak gedung tinggi. Yang terakhir adalah Kankokyaku ga oi. Banyak turisnya. Nah, silakan teman-teman siapkan lagi kertasnya. Tulislah ciri khas kota tersebut. Nah, daftar kosakata ini bisa nanti teman-teman gunakan ketika memperkenalkan kota teman-teman ya kepada orang Jepang. 1、出身はフィリピンです。フィリピンのどこですか？セブです。有名な観光地です。知ってますか？ああ、セブ島？海がきれいなところですね。はい。観光客が大勢来ます。日本のお客さんも多いですよ。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で5時間ぐらいです。ぜひ一度行ってみてください。Baik, yang kedua. 2、ボルドーさん、出身は？モンゴルのウランバートルです。ああ、モンゴル。じゃあ、写真でよく見る白くて丸いテントに住んでるの？違います。ウランバートルは首都だから都会ですよ。高いビルも多いです。へえ、そうなんだ。Baik, yang ketiga. 3、ニャンさんはベトナムのホーチミン出身ですよね。はい。ホーチミンはどんなところですか？ベトナムの南にあるとても大きい町です。首都ですか？いえ、首都ではないけど、とても賑やかです。安くて美味しいレストランがたくさんあります。とてもいいところです。へえ、一度行ってみたいですね。Yang terakhir. 4、サンティさんはインドネシアのどちらからですか？ボノソボという町から来ました。ボノソボ？どこにあるんですか？ジャワ島にジョグジャカルタという大きい町があります。そこからバスで4時間ぐらいです。へえ、どんなところですか？そうですね。高原の町です。お茶の畑がたくさんあって、のんびりしています。Baik, donna tokoro desu ka? Apa ciri khas kota tersebut? Ini adalah jawabannya. Sekarang simaklah sekali lagi di manakah letak kota tersebut. Kita dengarkan ya. 1、出身は？フィリピンです。フィリピンのどこですか？セブです。有名な観光地です。知ってますか？ああ、セブ島？海がきれいなところですね。はい。観光客が大勢来ます。日本のお客さんも多いですよ。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で5時間ぐらいです。ぜひ
一度言ってみてください。Baik, yang kedua. 2、ボルドーさん、出身は？モンゴルのウランバートルです。ああ、モンゴル。じゃあ、写真でよく見る白くて丸いテントに住んでるの？違います。ウランバートルは首都だから都会ですよ。高いビルも多いです。へえ、そうなんだ。Baik, yang ketiga. 3、ニャンさんはベトナムのホーチミン出身ですよね。はい。ホーチミンはどんなところですか？ベトナムの南にあるとても大きい町です。首都ですか？いえ、首都ではないけど、とても賑やかです。安くて美味しいレストランがたくさんあります。とてもいいところです。へえ、一度行ってみたいですね。Baik, yang terakhir. 4、サンティさんはインドネシアのどちらからですか？ボノソボという町から来ました。ボノソボ？どこにあるんですか？ジャワ島にジョグジャカルタという大きい町があります。そこからバスで4時間ぐらいです。へえ、どんなところですか？そうですね。高原の町です。お茶の畑がたくさんあって、のんびりしています。ふーん。Baik, ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya adalah daftar kosakata baru. Baik, di sini ada oze ya. Oze artinya banyak. Okyakusang artinya tamu atau pengunjung. Tento, tenda, dan chigaimas berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tamu ya, ada okyaku. Nah, untuk o atau go itu merupakan bentuk sopan ya, untuk menunjukkan bentuk kesopanan kepada sebuah kata benda ya. Nah, contohnya adalah okyaku ya, berasal dari kata kyaku. Nah, kalau ditambahkan dengan o, ini berarti bentuk sopan. Contoh lain adalah onamae wa. Ya. Bentuk dasarnya adalah namae. Kalau misalnya ditambahkan dengan o, itu menjadi bentuk sopan. Nah, yang selanjutnya simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Kita dengarkan audionya ya. ボノソボ？どこにあるんですか？ジャワ島にジョグジャカルタという大きい町があります。そこからバスで4時間ぐらいです。ウランバートルは首都だから都会です。ホーチミンは首都ではないけど、とても賑やかです。ボノソボはお茶の畑がたくさんあってのんびりしています。Baik, apa jawabannya? Ini adalah jawaban. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat, yaitu kata kerja bentuk te imasta. Nah, contohnya, beto namu dewa, hoteru de hataraite imasta. Saya dulu di Vietnam bekerja di hotel. Pada tingkat dasar 1, kita telah mempelajari pola kata kerja te imas yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pada saat ini. Seperti kalimat Kaigo no shigoto shite imasu. Saya bekerja sebagai perawat lansia. Ikebana o naratte imasu. Saya sedang mempelajari ikebana. Sedangkan pola kata kerja
teimashita digunakan untuk menggambarkan kondisi di masa lampau. Pada kalimat di atas digunakan ketika menyatakan profesi pembicara pada sewaktu-waktu tertentu di masa lalu. Nah, jadi untuk kata kerja teimashita adalah kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang terjadi di masa lalu. Seperti contohnya tadi ya, saya dulu di Vietnam bekerja di hotel. Nah, jadi dulu dia pekerjaan sehari-harinya adalah bekerja di hotel. Tetapi bentuk lampau ya, kebiasaan sehari-hari tetapi di masa lampau. Kita lihat Rei, aku ni dewa donna shigoto shite imashita ka? Apa pekerjaan Anda waktu di negara Anda dulu? Ya. Wa gaido no shigoto o shite imashita. Dulu saya bekerja sebagai pemandu wisata. Yang selanjutnya adalah sore atau soko. Kata penunjuk kontekstual. Jawa to ni Yogyakarta to iu ooki machi ga arimasu. Kono sobo wa soko kara basu de 4 jikan gurai desu. Pada Pulau Jawa terdapat sebuah kota besar bernama Yogyakarta. Wonosobo terletak sekitar 4 jam perjalanan dengan bus dari sana. Pada tingkat pemula, kita telah mempelajari kata penunjuk sore dan soko untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dekat lawan bicara. Seperti pada contoh kalimat, sore tabete mo ii desu ka? Saya boleh makan itu. Dan kalimat sore wa kaigi shitsu desu. Itu adalah ruang rapat. Dalam percakapan sore dan soko juga dapat digunakan untuk menunjukkan hal yang telah diucapkan oleh pembicara maupun lawan bicara. Pada contoh di atas, soko menunjukkan pada Yogyakarta yang ada pada kalimat sebelumnya, sehingga artinya sama dengan Wonosobo wa Yogyakarta kara basu de 4 jikan gurai desu. Wonosobo terletak sekitar 4 jam perjalanan dengan bus dari Yogyakarta. Nah, intinya ketika di tingkat pemula kita pelajari kata tunjuk ya, sore dan soko. Nah, tapi di tingkat dasar 2 ini kita membahas lebih jauh lagi, yaitu menunjukkan hal yang telah diucapkan oleh pembicara maupun lawan bicara sebelumnya ya. Baik, kita lihat contohnya yang A. Watashi no machi wa ya, Storo no Toreito ga yume desu. Kota saya terkenal dengan stromatolith. Sore wa nan desu ka? Apa itu? Yang selanjutnya, ayo berbicara mengenai daerah tempat asal teman-teman ya. Nah, silakan juga melakukan shadowing dan silakan juga teman-teman bercerita mengenai 4 kota yang ada pada bagian 2. Ceritakanlah mengenai kota tempat tinggal atau kota kelahiran teman-teman. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, silakan untuk yang di blok warna putih ini diganti ya dengan kosakata yang teman-teman miliki. Kita dengarkan audionya ya. 出身はどちらですか？ベトナムのホーチミンです。ホーチミンはどんなところですか？とても大きい町です。安くて美味しいレストランがたくさんあって、賑やかです。どこにありますか？ベトナムの南にあります。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で6時間半ぐらいです。そうなんですか。
Baik, yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu menulis perkenalan diri sederhana pada komunitas di media sosial. Nah, teman-teman bergabung dalam grup pembelajaran bahasa Jepang di media sosial. Tulislah perkenalan diri teman-teman ya. Bacalah perkenalan diri orang lain. Silakan coba teman-teman baca dan coba terjemahkan ya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada Jiko Shokai. Jiko Shokai itu perkenalan diri. Nah, Neko artinya kucing ya. Silakan teman-teman juga menuliskan perkenalan diri. Secara sederhana silakan tulis di kolom komentar ya. Yang selanjutnya adalah daftar kosakata kanji. Silakan teman-teman juga belajar untuk menuliskan huruf-huruf kanji yang ada di sini ya. Nah, yang selanjutnya, bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digaris bawahi ini. Nah, silakan coba teman-teman baca untuk kosa-kosa kata ya yang ada di sini, khususnya yang digaris bawahi. Juga silakan tuliskan kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar ya. Berikut ya, yang terakhir adalah daftar pengecekan target Kendu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya bintangnya 1 ya, saya telah mencoba namun masih sulit. Kalau bintangnya 2, saya mampu melakukannya. Yang lebih bagus adalah saya mampu melakukannya dengan baik. Nah, di sini adalah penilaian terhadap diri teman-teman sendiri ya, setelah menyimak dari pembelajaran ini. Nah, Kendu yang pertama, mampu memahami nama dan peran staf di tempat kerja ketika mereka memperkenalkan pertama kali kepada teman-teman. Silakan teman-teman nilai diri sendiri ya, apakah itu bintang 1, 2, atau 3. Lalu yang kedua adalah mampu memperkenalkan diri dengan sedikit mendetail ketika menyampaikan sambutan pertama kali di tempat kerja. Apakah itu nama daerahnya ya, yang terkenal apa, atau ciri khasnya seperti apa, silakan teman-teman nilai sendiri ya. Lalu yang ketiga, mampu bercerita secara sederhana mengenai tempat asal. Silakan juga dinilai. Yang terakhir adalah mampu menulis perkenalan diri sederhana pada komunitas di media sosial. Baik, untuk Irodori tingkat dasar 2, part kedua sudah selesai. Silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat bersama-sama ya. Ya, minasan, mata nih. Stay with